萨萨玛哈列什西里吽，嗡啊嗡咕噜贝，阿赫萨萨玛哈列什西里吽，嗡啊嗡咕噜贝，阿赫萨萨玛哈列什西里吽。萨萨玛哈列什西里吽，嗡啊嗡咕噜贝，阿赫萨萨玛哈列什西里吽，嗡啊嗡咕噜贝，阿赫萨萨玛哈列什西里吽。这首歌很好听哎。萨萨玛哈列什西里吽，嗡啊嗡咕噜贝，阿赫萨萨玛哈列什西里吽。萨玛哈列什西里吽。尊敬的各位莲花同志们，大家早上好，午安，晚上吉祥。今天的课程是真佛宗真佛密法应用义并战场合际习例探讨。Selamat malam para peserta kelas Dharma Chenpo Chung. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Topik kita hari ini adalah penerapan Tantra Chenpo dalam persemayaman bagian 2, yaitu mengenai ritual perpisahan, pemberangkatan, kremasi, penempatan di rumah abu. Dan di akhir sesi nanti akan ada sesi tanya jawab. Guru Ucicai akan menjawab pertanyaan Anda. Apabila Anda memiliki pertanyaan, juga boleh mengetikkannya di Zoom ataupun di kolom komen Facebook dan YouTube. Atau jika seusai kelas Anda memiliki pertanyaan, juga boleh menanyakannya di dalam grup WhatsApp, grup interaksi WhatsApp. Tetapi harap diingat, jangan menanyakan pertanyaan yang tidak berkaitan dengan topik malam ini. Kelas malam ini juga akan tayang langsung di YouTube dan Facebook. Dan kita melangsungkan kelas dalam 3 bahasa, yaitu Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Saya ingatkan lagi bahwa kita membuka kelas interaksi di WhatsApp. Bagi yang berminat dapat bergabung dengan grup WhatsApp kita. Dan untuk kelas Mandarin, Guru Ucicai juga ada di dalam grup sehingga bisa langsung bertanya juga. Guru Ucicai memiliki pengalaman yang sangat banyak dalam dunia pelayanan dan ritual duka, sehingga dapat menjawab banyak pertanyaan kita. Sambil menunggu, marilah kita menyimak materi dari video dari Mulacari Lesson. Pada saat meninggal, wafat, apa yang harus Anda lakukan? Jika Anda berharap menunggu leluhur yang menjemput Anda, maka Anda pasti akan bertumimba lahir. Jika Anda melihat leluhur menjemput Anda, melihat hantu-hantu menjemput Anda, maka berarti Anda akan terlahir di neraka, tumimba lahir di neraka.
Jika Anda memasuki terowongan ataupun kereta api, dan jika Anda memasukinya, maka Anda akan bertumimba lahir menjadi ular. 你就轮回成为蛇了。你看到有那个轿子，哇，好多 Jika 脚 Anda 的， melihat tandu, ada tandu dengan banyak roda, dan Anda memasukinya, maka Anda akan menjadi kelelawar. Anda akan menjadi laba-laba atau menjadi kepiting. 除了佛来接你以外，你任何地方都不可以去的。 Selain Sang Buddha yang datang untuk menjemput Anda, jangan ikut atau jangan pergi kemanapun. Anda harus bergabung manunggal dengan Buddha ataupun yidam Anda. Barulah Anda bisa mencapai keberhasilan. 这个才能够成就啊！你要自主啊！你被卡阴了，就是不能自主啊！对，刚才看的西尊的分享开始，他说啊，自己的家人和亲人呢，晚生之后啊，一定要等到佛来接引啊，才可 Jadi 以。 tadi telah disebutkan oleh Mulacarya bahwa Anda harus menunggu kedatangan Buddha baru ikut pergi. Jangan pernah ikut yang lainnya. 那么呢，我想现在呢，跟大家就是说回顾一下上个星期武基在老师给大家讲的课，让大家分享一下，最有印象的最有深刻的是哪方面？大家都可以在留言区里面写出来，与大家分享，再回顾一下啊，谢谢大家哈。Sejujurnya maaf koneksi saya agak jelek. 老宗师兄说哈，各位地球人，一安、早安、午安、晚安。各位太阳系的祖民，早上好，中午好，下午好，晚上好，大家吉祥，请不注是999。老宗师兄好，大家有没有分享一下上个星期老师武吉斋老师讲课的内容呢？最深刻的，大家都分享一下，有没有？Apakah ada yang mau berbagi minggu lalu apa yang telah dipelajari? 武吉赛老师也跟我们说了那个黄金8小时的助念，黄金8小时的 Minggu lalu materinya adalah terkait dengan 8 jam mulia yang sangat penting. 做后援的、做晚辈的，一定要学习了，这些道要运用到。黄金8小时是帮助他晚上的一个非常重要的一个环节。 8 jam mulia merupakan tahapan yang sangat penting untuk membantu almarhum atau mendiang. 开示了晚生接引的种种的环节，都是非 Dan tadi Mulacarya Linsen juga memberitahu beberapa situasi saat kita wafat. 是一个非常重要的桥段的。好，有一个同门发出来，第一时间提起根本传承上师接引真佛弟子往生佛国。 Ada yang menuliskan di kolom chat 最重要的是 untuk 是真佛中的最大。 jika saat meninggal, yang pertama harus dilakukan adalah memohon penjemputan dari Mulacarya Linsen. 好，那我跟大家打声招呼，大家好。我记在老师好，月才讲师你好，美娥助教吉祥。 Dan saat ini pembawa acara sedang menyapa 好， peserta yang hadir. 你好，保安助教你好，老宗师兄刚才已经打招呼了，你好。
秀文师姐你好。嗯，我看不到，还有谁在这里呀、伟全助教你好，龙城助教你好，翠芳助教你好。嗯，看的不是很清楚。李万助教你好，钟凤助教你好，活龙讲师你好。好了，大家好哈。因为我这里看名字看的不是很清晰。哎，好啦，我们现在时间差不多到了哈。啊，我们马上就要进行我们的课程。好，现在已经8点整，马上开启 Dan waktu kita sekarang telah tiba dan kita akan segera memulai kelas kita. Pertama-tama marilah kita beranjali untuk memberikan sembah puja kepada Mamulacharya Lenshen, kepada para Buddha, Dharma, dan Sangha, serta para Buddha Bodhisattva di atar mandala yang memohon pemberkatan supaya kelas kita malam ini berlangsung manggala. Japa mantra Mulacarya sebanyak 7 kali. Om Kululin Shen Siti Hom, 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 Om Kululin Shen Siti Hom. Selamat datang kepada pengajar kita, Uzicai Lao Shi. Selamat datang juga kepada Ketua TBF Acarya Lin Hua Chengju, kepada Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lin He, kepada Acarya Lin Ye, Acarya Lin Chia, Acarya Lin Fei, para Acarya Dharma Carya Biksu, Biksuni Pandita, Lokapala Seraya Pandita Dharma Duta, serta para sesiung suci sekalian. Ini 内容涵盖了请求、接引、助念、灵坛的布置、做七佛事、君子清净和个性。 Minggu lalu topiknya adalah penerapan Tantra Chen Fo dalam persemayaman bagian pertama, dan kali ini adalah bagian kedua. Guru Ucucai akan membagikan pengalamannya yang sangat banyak di dalam dunia ritual duka. Dan hari ini adalah topiknya penerapan Tantra Chen Fo dalam persemayaman, yaitu terkait ritual perpisahan, pemberangkatan, kremasi, dan penempatan di rumah abu. Marilah kita sambut Guru Ucucai dan kita bisa memberikan semangat melalui kolom chat. 大家好，首先再次的请大家恭敬合掌，顶礼根本传承。 Selamat malam semuanya. Pertama-tama marilah kita beranjali menghaturkan sembah puja kepada Mamulacharya Lenshen, kepada para Buddha, Dharma, dan Sangha, kepada para Buddha Bodhisattva di altar mandala, para Dharma Palaca Fojong, 今天晚上
memohon pemberkatan supaya kelas malam ini, kelas Dharma Universitas Chenvo, ritual kehidupan, dapat memberikan manfaat bagi semua peserta. Semoga Dharma Tantra Chenvo Chong dapat menyebar ke seluruh dunia. Yang terhormat, Ketua TBF Lien Hua Cheng Chu Sang Se, Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lien He, kepada Ketua Divisi Publikasi Acarya Lien Yue, kepada Ketua Divisi Humas Acarya Lien Xia, kepada Acarya Lien Fei,全世界的莲花童子师兄师姐，早安、午安、晚安，大家好。好，那今天晚上kepada Dharmacarya Pandita, Dharmaduta Pandita Lokapala Seraya, serta para peserta sekalian. Dan materi malam ini adalah terkait dengan ritual kehidupan. Saya juga berterima kasih kepada tim penerjemah dan berterima kasih kepada MC kita malam ini, Shen Fu Zhujiao, kepada penerjemah bahasa Inggris, Le Shen Zhujiao, dan penerjemah bahasa Indonesia, Pei Fen Zhujiao. Terima kasih atas bantuan kalian. Topik kita malam ini adalah penerapan Tantra Chenvo dalam persemayaman. Dan fokusnya adalah pada ritual perpisahan, pemberangkatan, kremasi, dan penempatan di rumah abu. Minggu lalu kita telah membahas bahwa hal pertama yang harus kita lakukan saat terjadi kematian adalah menggunakan Tantra Chenvo. Coba kita melakukan kilas balik sedikit. 然后第一题，请问真佛宗弟子在往生的时候，第一时间 Pertanyaan pertama, saat seorang siswa Chenvo Chong wafat, kepada siapa harus meminta bantuan untuk penjemputan ke Buddha Loka? 应该没有人会答错吧？ Harusnya tidak ada yang salah dalam menjawab pertanyaan ini. Jawaban yang benar adalah C, Mulacarya. 一般那个我们的同事都不知道我们第一时间在哇怎么这么忙那当然我们的特色对我们来讲这是最重要的。 Ini merupakan yang terpenting bagi kita sebagai siswa Chenvo. Pertanyaan kedua, data apa dari mendiang yang perlu dikirimkan oleh Dharma Duta dan pengurus tempat ibadah Chenvo Chong kepada Mulacarya? 住处习住处这个就是他那个住的地方，就是师尊现在在哪里嘛？那他要请 Jadi 空行护法加持，佛菩萨加持接引那是什么资料呢？ kita harus meminta Mulacarya melakukan penjemputan dengan memohon bantuan Dharmapala dan Dakini. Jadi apa yang harus kita kirimkan kepada Mulacarya? Data apa? A. Data diri. B. Data wasiat. C. Data persemayaman. Silakan menjawab. A 基本资料。 Jawaban yang benar adalah A. Data diri. Ini mencakup data kelahiran yang biasanya diambil tanggal lunar. Tetapi sekarang pakai data penanggalan internasional juga boleh, karena para Buddha Bodhisattva juga paham. Tidak masalah data penanggalan itu menggunakan penanggalan internasional ataupun lunar. Yang penting sebutkan tanggal wafatnya, waktunya, tempat meninggalnya, alamatnya. Belum tentu tempat meninggal sama dengan alamat tinggalnya. Hal ini untuk mempermudah penjemputan. Jika ada nama Wisudi, Lien Hua XXX, sebutkan juga nama Wisudinya. Pertanyaan ketiga, manakah yang tidak termasuk 3 pusaka jelang wafat di Chenvo Chong? A. Selimut darani. B. Kain wajra. C. Pil amerta. 好，答
答案是 B。 Jawaban yang benar adalah B. 为什么中文字错了？那个是金刚明砂是那个沙子的沙，它这个是 Karena dalam bahasa Mandarin, sa yang ini adalah kain, sedangkan yang seharusnya dibutuhkan adalah cingkang sa yang berarti pasir. 好，那么复习完了我接下来我来补充一下上个星期因为 Sekarang saya akan menambahkan sedikit. Minggu lalu 学员群组 di dalam grup WhatsApp 学员他们继续 ada peserta yang 那有些学员 membahas topik minggu lalu. 我认为非常好那也是 Dan menurut saya cukup bagus sehingga saya kemukakan di sini. 说更深入的来补充的。那有一位师兄莲花剑吉师兄他写到说 Pandita Lianhua Jenji dari Malaysia yang menulis bahwa 这件事情 melakukan doa pelimpahan jasa bagi almarhum 对亡者的益处 memberikan 助念是对亡者益处 manfaat bagi mendiang. 助念人员帮人家助念这件事情到底有什么益处呢？ Tetapi bagi kita yang melakukannya, kita sebagai orang hidup juga mendapatkan manfaat. Manfaat apa saja? Pertama, seumpama almarhum atau mendiang mendapatkan pemberkatan dari para Buddha Bodhisattva, maka kita pun mendapatkan adistana pemberkatan dari para Buddha Bodhisattva. Jadi membantu mendiang juga sama saja membantu kita. Karena adanya nidana dengan mendiang, maka kita baru bisa melakukan doa pelimpahan jasa bagi beliau. Selain itu, jika kita melihat jenazah, maka kita juga akan lebih fokus dalam melakukan sadhana tersebut. Selain itu, Sejun juga pernah menyebutkan di dalam Sutra Siddhigarbha bahwa jika melakukan membacakan Sutra Siddhigarbha bagi mendiang, maka mendiang akan mendapatkan 30% manfaatnya dan kita mendapatkan 70% manfaatnya. Begitu pula dengan doa pelimpahan jasa. Jadi tentu saja dengan melakukan doa pelimpahan jasa itu sesungguhnya yang terbantu, yang paling banyak mendapatkan manfaatnya malahan adalah kita yang masih hidup. Jadi sepertinya kita membantu mereka, tetapi sesungguhnya kitalah yang dibantu. Doa pelimpahan jasa membuat kita bisa melihat jenazah dari mendiang. Dan saat itu kita juga bisa merenungkan bahwa mungkin saja yang sedang terbaring di sana adalah tubuh kita, jenazah kita. Saat ini kita memang masih bersama dengan keluarga dan teman kita. Tetapi siapa yang tahu kelak kita yang berada di sana. Jadi saat itu kita bisa lebih merenungkan makna dari anicca. Sehingga kita juga bisa lebih terbebas dari delusi pikiran dan juga hasrat duniawi. Kita bisa lebih belajar untuk melepas. Biasanya sebagai seorang sadaka memang telah memiliki niat untuk berusaha melepas, tidak melekat, atau niat meninggalkan keduniawian. Tetapi untuk orang awam biasanya belum ada. 他也认为说，其实我们帮人白事助念也是同样修一坛法。Selain itu, kita melakukan doa pelimpahan jasa itu juga sama seperti melakukan satu kali sadhana. Saya pernah menulis surat kepada Mulacarya Lesen saat belum lama menjadi petugas layanan duka. Saya bertanya kepada Mulacarya, pada saat saya melakukan tugas saya juga harus merapal mantra Mulacarya terus-menerus, terkadang hingga 24 jam, 48 jam, ataupun hanya sekedar 8 jam. Jadi saat saya merapal mantra Mulacarya terus-menerus untuk satu mendiang, apakah pelafalan mantra itu juga dihitung dalam PR merapal mantra Mulacarya 8 juta kali? Dan Sejun berkata tetap dihitung.
那也符合刚刚讲的，就是王者得3分，我们自己还得7分呢。Jadi itu juga sama seperti yang tadi kita katakan, almarhum mendapatkan manfaat 30%, kita mendapatkan 70%. Lalu manfaat dari doa pelimpahan jasa adalah kita bisa mengatasi perasaan takut akan kematian. Jika sekarang kita tidak belajar, kelak saat kita lah yang meninggal, bagaimana kita bisa mengatasi perasaan takut itu? Secun berkata, rapal mantra doa pelimpahan jasa itu sama seperti satu adalah banyak, banyak adalah satu. Jadi sepertinya kita melakukan doa pelimpahan jasa bagi mendiang, tetapi sesungguhnya kita juga melimpahkan jasa bagi semua makhluk. Dan apabila mendiang ternyata mencapai keberhasilan, kelak mencapai kebudaan, berarti kita telah menjalin nidana dengan Buddha. Dan kelak saat kita wafat pun mendiang yang telah mencapai kebudaan itu kelak juga akan menjemput kita. Saya melihat teman-teman di Mahayana sering sekali melakukan doa pelimpahan jasa. Dan mereka juga biasanya sangat sibuk. Setiap hari ada tugas membaca doa. Bahkan tidak ada waktu untuk sakit. Ada yang sudah berusia lanjut hingga usia 80-an, tetapi masih terlihat muda seperti usia 60-an. Semua ini adalah manfaat dari melakukan doa pelimpahan jasa bagi mendiang. Karena kita selama berjam-jam kita selalu berdoa untuk mereka dan pasti kita mendapatkan pemberkatan dari Mulacarya dan Buddha Bodhisattva. Selain itu, minggu lalu kita membahas tentang melangkahi api atau kuoho. Di sini akan saya tambahkan sedikit bahwa praktik kuoho atau melangkahi api ini merupakan tradisi orang Tionghoa juga. Dan ini bisa dilakukan di mana saja. Jika kita melakukan pemakaman, setelah melepas pakaian duka atau sudah memasukkan abu ke dalam rumah duka dan sudah melepaskan pakaian duka, maka kita boleh melakukan praktek melangkahi api. Lakukannya di depan rumah, tidak boleh di dalam rumah. Jadi kita membersihkan diri, jangan sampai membawa hawa negatif masuk ke dalam rumah kita. Dan kita juga melihat satu video bahwa Mulacarya berkata bahwa kita harus melihat dari mana kita terkena ciong atau benturan energi buruk, maka kita melangkah dari sana. Tetapi kadang kita tidak tahu dari mana. Jadi jika kita tidak tahu dari mana arah energi buruk itu datang, maka kita melangkah ke 4 sisi saja. Jadi dari barat ke timur, timur balik lagi ke barat. Bolak-balik Anda lakukan 3 kali. Berarti masing-masing Anda telah lakukan 3 kali. Lalu selatan ke utara juga sama, bolak-balik 3 kali. Dengan demikian semua arah juga telah kita lalui. Jadi tidak perlu pusing lagi. Ini dari sisi mana datangnya benturan energi yang tidak baik ini. Dan Mulacarya Lenshen berkata bahwa melangkahi api harus menggunakan kertas mantra. Tidak perlu terlalu banyak, tetapi harus menggunakan kertas mantra. Karena ada pemberkatan. Saya tegaskan kembali bahwa materi yang saya susun ini semuanya ritual sesuai tradisi Tionghoa. Dan tradisi yang berasal dari Tiongkok ini saat masuk ke dalam berbagai negara tentu saja mengalami sedikit perubahan sesuai dengan negaranya. Dan yang saya ajarkan adalah sesuai tradisi di Taiwan. Jadi yang penting adalah kita tahu dulu dasarnya dan kita sesuaikan dengan kondisi di negara kita masing-masing.
我们现在先讲什么叫殿礼。殿礼就是说，它是在殡葬礼仪当中。 Ritual yang pertama adalah ritual perpisahan. Ritual perpisahan memiliki makna yang sangat mendalam di dalam ritual duka. Tidak hanya sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi mendiang, melainkan juga tahapan penting untuk pelepasan rasa duka dan mendapatkan penghiburan batin bagi anggota keluarga yang masih hidup. Berikut ini adalah makna utama ritual perpisahan dalam ritual persemayaman. Ritual perpisahan menjadi kesempatan resmi bagi sanak saudara dan teman untuk mengungkapkan penghormatan dan ucapan perpisahan kepada mendiang. Ini merupakan momen terakhir bagi mendiang dan pihak yang masih hidup, yang menjadi akhir dari sebuah hubungan. Ini fungsi dari ritual perpisahan. Lalu pelepasan perasaan atau emosi. Ritual perpisahan dalam tahapan ritual duka memberikan kesempatan bagi sanak keluarga dan teman mendiang untuk mengungkapkan kesedihan dan kerinduan. Pelepasan perasaan secara terbuka ini merupakan hal terpenting dalam tahap berduka yang dapat membantu pihak yang masih hidup untuk menerima kenyataan akan kepergian mendiang serta melewati kesedihan mereka. Jadi untuk bisa keluar dari kesedihan, kita harus menerima kenyataan bahwa keluarga kita telah meninggal. Terkadang ada orang yang tidak bisa menerima kenyataan itu. Dan proses melepaskan perasaan ini membantu kita untuk bisa menerima kenyataan kepergian anggota keluarga kita. Dengan demikian barulah kita bisa melewati kesedihan itu. Dan melalui keagungan ritual, biasanya ritual perpisahan umumnya mencakup ritual yang agung, misalnya pelafalan sutra, persembahan, pemberian bunga, dan lain-lain. Ini bukan hanya tampak luar saja atau formalitas, tetapi semuanya dapat membantu terciptanya suasana suci dan sakral, sehingga pihak yang masih hidup dapat mengenang mendiang dalam suasana yang agung, serta dapat menghayati keagungan nilai-nilai kehidupan. Jadi untuk melakukan ritual perpisahan itu jangan asal-asalan. Makna selanjutnya adalah kelangsungan budaya dan tradisi. Budaya dan agama yang berbeda memiliki kebiasaan dan ritual persemayaman yang berbeda pula. Ritual perpisahan merupakan bagian penting dari budaya dan tradisi. Pelaksanaan ritual perpisahan tidak hanya menjadi wujud penghormatan bagi mendiang, melainkan juga menjadi bukti kelangsungan budaya dan tradisi. Lalu, terkait dengan dukungan masyarakat. Pada umumnya, dalam ritual perpisahan, sanak keluarga dan teman serta anggota masyarakat akan berkumpul. Dukungan dan kepedulian masyarakat sangat penting bagi keluarga yang berduka. Jadi biasa kita melihat di film juga, anggota keluarga dari kota yang jauh, dari tempat yang jauh akan datang. Lalu menghibur keluarga inti yang sedang berduka. Biasa menepuk-nepuk punggungnya, memeluknya. Semuanya bertujuan untuk membantu meringankan perasaan kesepian dan kepedihan. Ritual perpisahan juga merupakan saat perenungan akan nilai kehidupan. Pada ritual perpisahan, hadirin dapat mengenang kehidupan mendiang serta saling berbagi kisah dan kenangan akan mendiang. Hal ini tidak hanya menjadi momen mengenang mendiang, melainkan juga menjadi momen perenungan mendalam akan nilai-nilai kehidupan. Momen mengenang mendiang maksudnya misalnya saling berbagi kisah tentang mendiang. Oh, misalnya dulu dia pernah melakukan kebaikan apa kepada saya, apa kejadian yang pernah kita alami bersama dengannya, dan sebagainya.
Jadi pada saat itu bukan hanya sembayang aja menghormati mendiang, tetapi juga bisa merenungkan nilai-nilai kehidupan, semakin memahami makna kehidupan dan menghargai setiap waktu yang dimiliki. Boleh kita lihat foto di layar. Ini biasanya bagaimana cara menata altar. Biasa kita selalu melihat tradisi Zheng Fo Zhong. Dan ini kita coba lihat cara agama Nasrani. Yang ini juga. Ini merupakan misa kenangan. Misa kenangan bagi mendiang. Apakah kalian tahu perbedaan kedua foto itu? Perbedaannya adalah yang pertama adalah di rumah duka. Yang kedua adalah foto di gereja. Jadi umat Nasrani biasanya juga bisa melakukan doa, upacara doa seperti misa kenangan bagi umatnya di gereja. Dan coba lihat di tengah-tengah itu ada guci abu. Jadi setelah dikremasi, guci abunya ada di gereja saat mereka melakukan misa kenangan. Dan di Taiwan aturan penempatan guci abu tidak boleh sembarangan. Lalu foto berikutnya ini juga agama Katolik. Mereka sedang membacakan doa. Jadi sama seperti semua agama, seperti Buddhis juga, sebelum menutup peti juga ada saatnya berdoa. Lalu ini apakah ada yang bisa menjawab agama apa? Yang bisa menjawab boleh menulisnya di kolom chat. Ini adalah aliran Nichiren Shoshu. Ciri khasnya adalah kotak kayu yang di tengah, jadi altar kayu. Dan saat mau berdoa, mereka akan membuka altar kayu itu. Jadi ini Nichiren Shoshu yang biasa berdoa Namo Myoho Renge Kyo. Mereka memang tidak merapal mantra atau melafalkan sutra yang panjang. Mereka tidak membaca sutra yang panjang, mereka hanya melafalkan Namo Myoho Renge Kyo atau Namo Miao Fa Lien Hua Jing. Dan itu diulang-ulang dengan tujuan untuk memberikan pemberkatan kepada mendiang. Lalu yang bawah ini tentu saja kita semua tahu ini pasti umat Zheng Fo Zhong yang melangsungkannya. Bagaimana dengan Zheng Fo Zhong? Penataannya seperti apa? Kita menata altar mandala sesuai tradisi Zheng Fo Zhong yang cukup
unik adalah layarnya yang menggambarkan lautan luas dan tenang. Dan ada cakra candra dengan bijaksana mantra. Dan juga mantra yang memutar. Ini merupakan saat pemakaman, saat doa duka bagi Acarya Lien Hai. Kita membuat bentuk teratai atau Lien Hua. Pada saat itu, kita mengundang Acarya Lien Ye untuk mengucapkan kata-kata perpisahan dan kenangan tentang Acarya Lien Ye. Di luar banyak orang yang hadir karena tidak cukup tempat, jadi umat umum di luar. Berikut ini adalah penerapan Tantra Chenfo dalam prosesi yang terkait dengan ritual perpisahan. Jadi dalam satu prosesi ritual duka itu ada banyak sekali tahapannya. Yang pertama, memasuki peti. Memasuki peti kita bedakan tahapnya menjadi tahap awal dan tahap akhir. Tahap awal adalah memandikan tubuh mendiang, mengenakan pakaian wafat, mengenakan perhiasan. Jadi singkatnya ada mandi, berpakaian, berhias. Jadi mandikan jenazah, kenakan pakaian, dan kenakan perhiasan. Jadi mungkin misalnya ada bekas luka pada wajah yang membuat wajahnya tampak tidak baik, biasanya dihias dulu, didandani supaya wajahnya tampak lebih pantas. Dan biasanya kosmetik untuk jenazah tidak sama. Selanjutnya adalah tahap akhir. Seusai tahap awal, biasanya ada tradisi memposisikan tangan dan kaki mendiang dengan bantuan handuk. Anak laki-laki dan perempuan semua ikut membantu. Dulu biasanya digunakan handuk panjang, anak-anak yang mengangkatnya. Tetapi sekarang biasanya dilakukan oleh petugas persemayaman. Soalnya khawatir jika tidak terbiasa melakukannya, maka saat mengangkat jenazah nanti khawatir ada kesalahan. Sehingga biasanya sekarang ini diserahkan kepada petugas persemayaman. Selanjutnya adalah benda-benda yang dimasukkan ke dalam peti. Jadi setelah memasukkan jasad mendiang, pihak keluarga akan memasukkan sebagian benda lainnya ke dalam peti. Contohnya pakaian kesukaan mendiang semasa hidup. Misalnya seperti dia punya jubah sila, jubah dharma. Untuk para biksu, sangha juga mengenakan jubah dharma, dan jubah dharmanya yang lain ditaruh di sampingnya, lalu menggunakan mahkota dharma, mahkota panca Buddha untuk para acarya. Jadi untuk yang punya anak-anak yang tidak seagama, kita juga perlu memberitahukannya kepada mereka supaya kelak saat kita wafat mereka bisa memakaikan pakaian dharma, tidak mengenakan pakaian biasa saja. Pada saat memasukkan jenazah dan menutup peti, biasanya pihak keluarga takut terjadi ciong, jadi tidak boleh lihat saat ditutup petinya. Tapi jika ada acarya maupun biksu, biasanya mereka tidak ikut bersembunyi atau menghindar. Anggota keluarga memang biasanya menghindar, berbalik badan, tidak boleh melihat peti saat ditutup.
untuk biksu tidak perlu berbalik arah. Mengapa demikian? Karena para biksu jalannya sudah berbeda dan tidak lagi terkait dengan tumimba lahir. Sehingga ini secara prinsip seperti itu, sehingga mereka tidak masalah jika melihat saat tutup peti. Ini contoh fotonya pada saat meninggal. Ada seorang guru yang meninggal dan para siswanya menuliskan surat kenangan bagi beliau. Semua siswanya menuliskan surat kenangan dan juga hadir dalam upacara perpisahannya. Dan semua dimasukkan ke dalam peti. Pada saat itu suasananya sangat mengharukan. Bisa dilihat dari tulisan atau gambarnya, ini masih anak-anak yang menulis dan menggambarnya. Dan karena mendiang suka olahraga mendayung dan juga pernah menjadi anggota klub, maka mereka membuatkan yacht atau peralatan mendayung ini dan sampannya. Ini adalah kasus umum, jadi bukan siswa Chen Fo-chung. Kita juga biasanya mengikuti keinginan pihak keluarga. Jadi kita bisa lihat pada proses seperti tadi itu, sadhana tantra Chen Fo bisa diterapkan di mana saja. Apakah hanya doa pelimpahan jasa saja, baca sutra mantra? Tidak hanya itu. Jadi kita bisa mempersilakan biksu untuk menyucikan peti. Bisa juga menyucikan guci abu dan sebagainya. Yang kedua, kembali menotolkan pasir fajra pada mendiang. Mengapa kita sebut kembali menotolkan? Karena pada saat 8 jam mulia, pasir fajra sudah ditotolkan kepada mendiang. Mengapa kita harus totolkan lagi? Karena tadi kan sudah disebutkan ada tahapan sebelum masuk peti, yaitu harus dimandikan, dikenakan pakaian, dan dihias. Nah, pada saat itu biasanya pasir fajra yang kita totolkan pada 8 jam mulia itu sudah lepas. Jadi kita kembali menotolkannya. Kemudian melakukan sima bandana pada peti. Selanjutnya, sebelum peti ditutup, biksu memberikan dharma desana bagi mendiang dan keluarga. Dan peti biasanya tidak boleh dibuka kembali. Sebelum menutup peti, biasanya pihak keluarga akan mengelilingi peti untuk ikut mendengarkan dharma desana. Biksu memberikan dharma desana terakhir bagi mendiang. Di sini juga kita dapat membabarkan sadhana Chen Fo, dharma tantra Chen Fo bagi pihak keluarga. Mengapa tadi juga ada menotolkan pasir wajra pada mendiang? Itu juga supaya pihak keluarga bisa melihat keunikan atau nuansa khas tantra Chen Fo. Lalu selimut darani yang digunakan untuk menutupi jasad mendiang dimasukkan ke dalam peti dan ikut dikremasi. Hal ini sesungguhnya sangat penting, tetapi terkadang petugas pelayanan persemayaman itu bisa lupa. Jadi kita harus pastikan selimut darani ikut dimasukkan dalam peti dan ikut dikremasi. Ini juga nuansa khas Chen Fo Chung.
Karena di aliran lain tidak demikian. 好，那我们下一页。好，接下来讲。好，下一页。安灵诵经。好，那法师。好，接下来我们入殓完。 Selanjutnya adalah ritual persemayaman arwah. 那诵经仪式就是法师带领家属。 Jadi biksu memandu keluarga mendiang untuk melakukan ritual persemayaman arwah dan melimpahkan jasa. Dan perlu ada koordinasi dengan petugas persemayaman terkait dengan waktu pelaksanaan. Hal ini disebabkan karena ada perhitungan waktu dalam ritual perpisahan yang semuanya harus dilakukan dengan sangat teliti dan tepat. Terkadang ritual persemayaman yang terlalu lama membuat keseluruhan prosesi menjadi molor. Jadi misalnya hari ini harus dikremasi dan jam berapa sudah harus masuk ke dalam tempat abu di rumah abu. Jadi apabila ada ketidaktepatan waktu, maka akan membuat semuanya menjadi molor. Jadi sebagai seorang biksu juga perlu bertanya kepada petugas persemayaman, ada berapa lama waktu yang diberikan untuk melakukan doa. Karena jika sedang berdoa, biasanya umat ataupun petugas juga tidak berani untuk memutusnya atau menyela. Jadi hanya menunggu saja, tetapi sudah cukup panik karena waktunya sudah mepet sekali. Dan dengan kita melakukan ritual doa di rumah duka, itu juga membuat pihak khayalak luas itu juga bisa melihat bagaimana sadhana tantra Chenpo, dan ini juga membuat kita menjalin nidana dengan mereka. Jadi jika waktu memungkinkan, kita pandu keluarga untuk bersama-sama menjalankan ritus sadhana yang lengkap. Nah, foto yang ini saat membacakan doa itu biksu menghadap ke almarhum atau menghadap ke keluarga atau hadirin. Karena tujuan kita berdoa adalah untuk menyeberangkan mendiang, jadi tentu saja harus menghadap ke mendiang. Kita memohon para Buddha Bodhisattva memberkati mendiang. Jadi semua peserta atau hadirin itu duduk berhadapan, tetapi untuk pemimpin upacara atau upacarika menghadap ke almarhum. Selanjutnya adalah memaku peti. Apa yang dimaksud dengan memaku peti? Ritual memaku peti merupakan tradisi dari Tiongkok. Pada masa lampau tidak dilakukan otopsi ataupun pembuatan sertifikat kematian dari pihak rumah sakit. Sehingga sebelum dimakamkan perlu meminta saudara kandung atau sepupu dekat untuk datang melihat jasad mendiang. Mengapa dikatakan saudara kandung? Lebih tepatnya saudara laki-laki. Dan karena biasanya anak perempuan setelah menikah akan pergi meninggalkan keluarga dan ikut keluarga suami. Terkadang tinggalnya sudah jauh. Jadi biasanya meminta saudara kandung laki-laki atau sepupu dekatnya yang laki-laki untuk datang memeriksa penyebab kematian mendiang dan apa ada kejanggalan pada jasadnya. Tujuannya juga mencegah pihak keluarga tergesa-gesa dalam melakukan ritual duka, supaya sanak keluarga dan teman tidak menganggap anak atau menantu dari mendiang teledor dalam mengurusi jenazah mendiang, atau dianggap tidak berbakti, atau dikira menyiksa mendiang hingga wafat. Maka sebelum peti dipaku, pihak keluarga wajib meminta saudara kandung laki-laki atau sepupu laki-laki untuk datang memastikan penyebab kematian dan tidak merasa keberatan.
Pada ritual menutup peti, kelima sudut peti dipaku rapat. Dan ini dikatakan memaku peti. 4 batang paku panjang dipaku pada 4 sudut peti dan paku kelima dipaku ringan oleh anak cucu pada sudut atas peti. Dan sesuai tradisi, petugas pemakaman akan membantu para sesepuh dan keluarga untuk mengucapkan kalimat manggala saat memaku peti, dengan harapan semoga keluarga yang berduka mendapatkan kebahagiaan. Kalimat ini biasanya kalimat manggala ini diucapkan dalam bahasa Hokkien. Biasanya diucapkan dalam bahasa Hokkien. Dan ini saya terjemahkan secara sederhana saja. Ini juga sering diucapkan oleh Mulacarya Liansheng pada saat melakukan ritual. Jadi kalimat-kalimat manggala ini tujuannya supaya anak cucu mendapatkan kelancaran, sukses, kesuksesan, kebahagiaan, kejayaan, kaya raya, kemakmuran, dan usia panjang. Kalimat ini seperti pelimpahan jasa dalam ritual sadhana. Jadi biasanya mereka ini tidak melakukannya seperti ritual keagamaan, tetapi tujuannya ada tradisi ini tujuannya adalah melimpahkan jasa bagi anak cucu. Dan di sini kita bisa melakukan penerapan nuansa khas Tantra Chenfo dalam proses ini. Jadi kita bisa mengundang biksu Chenfo untuk melakukan ritual ini, tetapi mengubah istilah memaku peti atau feng ting menjadi menyegel peti atau feng quan. Dan bisa mengubah ucapan manggala tadi menjadi gata yang khusus di Chenfo. Misalnya, titik pertama Buddha Aksobya di sisi timur, japa Namo Amitabha. Titik kedua Buddha Ratna Sambawa di sisi selatan, japa Namo Amitabha. Titik ketiga Buddha Amitabha di sisi barat, japa Namo Amitabha. Titik keempat Buddha Amoghasiddhi di sisi utara, japa Namo Amitabha. Titik kelima Buddha Vairocana di tengah, japa Namo Amitabha. Menyegel peti, semua hal telah usai, pergilah menuju Sukawati. Lalu biksu dapat melakukan sima bandana 4 lapis serta adistana santika, postika, wasikarana, dan abicaruka dengan wajradorja dan ganta. Lalu biksu memberikan dharma desana serta melakukan adistana dengan wajradorja dan ganta bagi mendiang serta keluarga yang masih hidup. Di sini kita bisa melihat tayangan video. Ini adalah kasus kejadian di Chenfo. Dan ini acara yang melakukan penyegelan peti. Bisa setel ke suara asli untuk mendengarkannya. Sesuai tradisi Tantra, harus melakukan mengitari peti sesuai arah jarum jam. Dan kita menggunakan wajradorja dan wajraganta untuk melakukan sima bandana pada peti. Tujuannya adalah melindungi mendiang supaya bisa terlahir di Sukawati dan mendapatkan perlindungan dari Dharmapala hingga selamat ke Sukawati. Jadi melakukannya sesuai arah jarum jam. Di agama lain bisa jadi mereka mengitari peti tidak sesuai jarum jam.
Tetapi kita di Cemfoco mengitarinya sesuai arah jarum jam. Dan saat melakukan ini, anggota keluarga juga melihat dan kita harus melakukannya dengan hati-hati dan teliti. Pada saat kejadian ini, saya memberitahu kepada MC, dekatkan saja mikrofon kepada Acarya dan biar Acarya yang mengatakan kalimat manggalanya. Jadi tidak perlu kamu berkata apa-apa. Cukup pegang mikrofon, dekatkan saja. Jadi tadi Acarya mengitari sambil mengucapkan kalimat manggala seperti yang tadi saya katakan, yaitu titik pertama, Buddha Aksobya dan sebagainya. Lalu melakukan sima bandana. Lalu selanjutnya adalah mengitari peti. Petugas persemayaman mengatur pihak keluarga untuk membawa panji arwah, menopang papan arwah, menopang foto mendiang, membawa payung, lalu mengitari peti selama 3 kali sambil melafalkan nama Agung Buddha atau boleh juga mantra Padma Kumara. Coba kita lihat videonya.有，有哈，好，好，这是上司他，因为李安上司在台湾，他这个出殡做得很熟，所以 Ini 他 adalah Acarya Lian Hai. 如果你念得很熟的，有真佛宗的这个师尊开示的记忆，我觉得都可以 Jika 讲。 Anda sudah terbiasa, Anda boleh, Anda pasti bisa lebih lancar saat memberikan Dharma Desana, tetapi jika tidak, Anda lakukan Dharma Desana yang singkat saja. Lalu mengitari peti dengan searah jarum jam. Saya terkadang melihat aliran lain mengitari peti berlawanan arah jarum jam. Tetapi kita Cemfoco mengikuti pesan dari Mulacarya bahwa aliran yang benar mengikuti arah jarum jam. Perputaran itu sesuai arah jarum jam. Jika peserta yang berapal mantra lebih sedikit, biasanya saya akan menyetel lagu mantra. Setelah mengitari peti, selanjutnya adalah pemberangkatan. Jadi saat mau pemberangkatan, hadirin melafalkan nama Agung Buddha. Pihak keluarga mengikuti biksu melangkah ringan keluar dari rumah duka. Petugas persemayaman mengangkat peti memasuki mobil jenazah. Iringan hadirin mengikuti hingga ujung jalan. Saat peti berhenti, pihak keluarga berbalik badan dan berlutut mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang ikut mengantar. Ini dinamakan membubarkan tamu atau juga langkah terima kasih. Dan pada saat itu pihak sesepuh, pihak senior dalam keluarga juga harus berjalan maju mengajak pihak keluarga untuk berdiri. Lalu pihak keluarga menaiki mobil jenazah. Jadi ini saya tidak tahu di negara lain, tetapi di Taiwan tradisi ini pasti ada. Lalu sepanjang jalan dengan mobil jenazah, biasanya kita boleh melafalkan nama Agung Buddha atau mantra Padma Kumara. Dan biksu dapat memandu keluarga selama perjalanan senantiasa merapal mantra Padma Kumara. Boleh lihat videonya. Selanjutnya tiba di krematorium.
Mobil jenazah dan keluarga tiba di krematorium. Petugas persemayaman harus memastikan kesiapan tugu kremasi. Tugas biksu adalah memandu keluarga untuk melakukan ritual persemayaman dan mengantar arwah. Petugas persemayaman memandu keluarga melakukan ritual teriakan api atau hanho. Umumnya memandu keluarga bersama-sama meneriakkan api datang, lekas lari. Ho lai le kuai pao. Sebenarnya kita pada saat melakukan 8 jam mulia, kita juga sudah menasihati mendiang untuk melepaskan tubuh fisiknya. Tetapi pada tahapan ini kita melakukan sebagai satu bentuk kesempurnaan ritual saja. Dan pada umumnya ritual doa dilakukan saat peti bergerak masuk ke tugu kremasi. Dan saat berdoa tidak boleh terlalu lama. Jadi harus ada koordinasi antara para biksu dengan petugas persemayaman. Berapa lama waktu yang tersedia untuk melakukan ritual doa. Lalu biksu juga harus memahami terlebih dahulu bagaimana keinginan keluarga terkait papan arwah, panci arwah, foto mendiang. Ada yang mau ketiganya ikut dikremasi, tetapi ada juga yang ingin membawanya pulang dan mempersemayamkannya di rumah. Jadi kita tanyakan dulu. Nah, pada tahap ini juga bisa dilakukan penerapan nuansa khas Tantra Chenpo. Yang pertama, saat meneriakkan api atau hanho, biksu memandu pihak keluarga untuk melimpahkan jasa, meminta mendiang merelakan tubuhnya dan berjalan menuju cahaya maha terang. Yang kedua, saat peti masuk tungku, biksu dapat memandu pihak keluarga merapal mantra mula cahaya selama 3 hingga 5 menit. Ini juga nuansa khas Chenpo Chung. Yang ketiga, ritual kremasi di Chenpo Chung cukup panjang. Jadi perlu pengaturan waktu yang tepat. Bisa lihat videonya. Saat peti memasuki tungku, biksu memandu pihak keluarga merapal mantra. 上方就是弘法人员可以，我们真佛宗弘法人员可以跟家属讲，大家现在观想佛菩萨在棺木上方放光。 Dan boleh juga mengatakan kepada pihak keluarga, sekarang boleh bervisualisasi mula cahaya lesen dan para Buddha Bodhisattva memancarkan cahaya pemberkatan ke arah peti mati. Jadi sebisanya kita melakukan sesuai keinginan keluarga juga. Tetapi bagi para petugas persemayaman juga ada tekanan batin tersendiri. Jadi pihak keluarga jangan mendadak mengatakan ingin begini, ingin begitu. Jadi sebaiknya dirundingkan terlebih dahulu. Supaya pihak petugas juga memahami keinginan keluarga. Jadi misalnya kita melakukan ritual duka ini juga jangan berharap setiap tempat krematorium memahami bagaimana prosesi di Chenpo Chung. Nah, setelah kremasi, sebelum guci abu ditutup, biasanya tulang juga kita gunting supaya bisa masuk di dalam guci. Lalu taburkan pasir wajra. Dan kita juga gitari 3 kali pada guci abu untuk memberkati. Mengapa kita lihat ada lubang pada tengkorak? Pada saat itu saya juga kaget. Mengapa ada lubang pada tengkorak? Waktu itu kami mengira berarti ubun-ubunnya sudah terbuka, cakra mahkotanya sudah terbuka. Ternyata Mula Carya Lensem berkata bahwa itu adalah fan xue, titik fan xue atau ubun-ubun.
这么完整，然后中间一个洞这么明显，他也没看过，他做了20 Dan 年。 pada saat itu saya juga bertanya kepada guru yang mengajari saya ritual duka, apakah pernah melihat tengkorak kepala yang memiliki lubang seperti ini dan lubangnya pun sangat sempurna bulatnya. Dan guru saya juga berkata tidak pernah melihat. Jadi ini merupakan siswa Cefocong ya, tengkok abu dari siswa Cefocong, dan ini berarti dia telah melakukan sadhana dengan sangat baik. Pihak keluarga pun sangat senang melihat kondisi 返主就是 tulangnya. 神主的简称。 Selanjutnya adalah proses fancu atau kembali ke rumah. 神主牌位会从坟地或者是塔位或者是火葬场总之 Jadi kembali ke rumah ini maksudnya adalah kembali ke persemayaman di rumah. Seusai ritual, papan arwah mendiang akan dibawa pulang dari kuburan atau rumah abu untuk disemayamkan di rumah. Pihak keluarga yang menopang papan arwah ini harus melalui jembatan arwah, dan mereka harus membawa pulang tanah kuburan beserta 5 macam biji-bijian. 好，接下来我们神主回到家里面之后，要供奉一张 Dan setelah tiba di rumah, biasanya langsung dibuatkan meja. Jadi meja itu cuma meja sementara saja, dan di depannya diletakkan bermacam-macam persembahan. 就是说表示我们的这个灵位回到家里 Jadi 面。 papan arwah itu disemayamkan di sana. 这个神主牌要怎么样？我现在先讲传统的。 Jadi biasanya antara biksu dan keluarga juga saling berdiskusi juga gimana harus harus diapain ini papan arwahnya. Jadi biasanya dibahas terlebih dahulu. Dan yang saya katakan ini adalah sesuai tradisi. Biasanya sesuai tradisi dibawa pulang ke rumah, disemayamkan di atas meja sementara. Dan setelah 1 tahun baru boleh dibakar. Jadi sesuai tradisi setelah 1 tahun baru boleh menggabungkan altar mendiang dengan leluhur yang sudah ada dan membakar papan arwahnya yang tadi. Apabila telah melakukan setiap ritual 7 hari dengan cara Buddhis, sehingga selanjutnya tidak perlu lagi melakukannya, karena juga ini sesuai perkembangan zaman, terkadang ada kesibukan ya. Jadi yang penting sudah melakukan ritual setiap 7 hari, 7, 14, 21, 28, 35, 42, dan 49. Biasanya setelah itu baru boleh membakar papan arwah, dan abunya dimasukkan ke dalam kantong abu untuk disemayamkan. Ini maknanya adalah roh suci. Jadi karena kita sudah melakukan ritual 7 hari dengan cara Buddhis hingga hari ke-49, jadi sudah disucikan. Jadi sudah boleh dibakar. Dan nanti setelah 1 tahun abunya baru diambil untuk dilakukan ritual penggabungan altar. Jadi karena ada perubahan kebiasaan di masyarakat, kesibukan bekerja, atau tidak ada tempat persemayaman leluhur di rumah, saya anak cucunya sudah tidak mau membuat persemayaman leluhur lagi di rumah. Ya, ini sulit dihindari kondisi masyarakat sekarang ini. Jadi biasanya abu ditaruh di wihara atau di tempat abu, rumah abu. Jadi nanti jika sudah diletakkan di rumah abu, pihak keluarga cukup datang berdoa saat peringatan dan memberikan persembahan kepada pihak wihara supaya melakukan ritual bagi mendiang. Kalau kita menaruhnya di wihara, biasa juga kita bisa melakukan ritual di sana. Coba lihat di foto. Di foto yang tergantung di dinding itu adalah kantong abu. Karena dia sudah selesai melakukan hingga ritual 49 hari. Jadi boleh dibakar dan dimasukkan di sana. Jadi ada keranjang dan di sana ada kantong abu.
家里面有没有可以放香火袋供奉的地方啊？这个就是我们讲的早晚要上 Dan 香。 ini juga harus ada koordinasi dengan pihak keluarga. Apakah ada tempat untuk menggantungkan kantong abu. Dan setiap tanggal 1 dan 15 lunar, lalu pada saat peringatan kematiannya juga harus berdoa dan bersembahyang memberikan sesajen. Atau juga pada hari-hari festival lainnya seperti Tuan Ucie dan sebagainya. 像接下来要清明了嘛，那 Jadi misalnya sudah mau Qingming, biasanya terlebih dahulu sembahyang kepada yang baru meninggal ini, yang belum setahun. Lalu beberapa hari kemudian baru bersembahyang kepada leluhur yang sudah ada persemayamannya di rumah. Selain ritual persemayaman papan arwah di rumah, upacarika dapat menanyakan kepada pihak keluarga perihal penempatan papan arwah di tempat ibadah Cemfocung. Jika papan arwah atau kantong abu ditempatkan di rumah abu Cemfocung, maka setiap pagi dan malam mendiang akan mendapatkan manfaat dan ritual doa dan sesajen yang dilakukan oleh biksu. Dan lagi, tempat ibadah Cemfocung sering mengadakan upacara dharma atau fahui. Dan mereka juga akan mendapatkan pelimpahan jasa. Jika kita menjelaskannya kepada pihak keluarga, biasanya pihak keluarga sangat tertarik dan ingin menempatkannya di wihara. Hanya saja ada juga yang setelah 1 tahun dia mau bawa pulang, dia mau gabungkan dengan altar leluhur yang sudah ada di rumah. Kadang juga ada pihak teman, saudara yang bertanya, Abu, papa mama Anda ditaruh di mana? Kapan digabungkan buat altarnya di rumah? Nah, biasanya mereka menempatkannya abunya di tempat di wihara, tempat abu di wihara. Dan di sana biasa mereka masih menuliskan menaruh fu di dalamnya. Ini juga nuansa khas Tantra Cemfocung. Jadi ada fu atau talisman untuk pemberkatan. Nah, setelah 1 tahun baru diambil, cari hari bagus, diambil, lalu bergabungkan dengan altar leluhur yang sudah ada. Jadi sebenarnya seperti penggabungan altar itu terlihat sederhana, tetapi sebenarnya banyak sekali tradisi yang penuh makna. Dan ini akan kita bahas dalam kelas kita minggu depan. Untuk penggabungan altar minggu depan. Saya memang banyak pengalaman di sini karena bekerja di bidang ini, berarti saya perlu mengetahui banyak tentang topik ini. Jadi saya sering sekali bertanya kepada pihak-pihak yang lebih paham bagaimana cara penggabungan altar dan sebagainya.好，那我们今天大概正式的课程就上到这边。那我 Dan 们 materi kita hari ini selesai sampai di sini. Kita serahkan kepada MC kita, Pandita Shenfu. Terima kasih kepada Guru Utsesai yang telah memberikan kita begitu banyak pengetahuan terkait dengan ritual perpisahan, tutup peti, pemberangkatan, kremasi, dan penempatan di rumah abu. Dan setiap tahap memiliki maknanya dan harus dilakukan dengan teliti. Dan pada saat menutup peti atau menyegel peti juga harus mengucapkan kata-kata manggala. Guru Utsesai memang memiliki pengalaman yang sangat banyak yang dibagikan kepada kita.
感谢我就在老师的心 Dan 情。 semua pengalaman beliau dibagikan kepada kita semua, sehingga pada kelas kali ini kita mendapatkan manfaat yang sangat mendalam. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab dan pertanyaan melalui YouTube. Yang bertanya, selamat malam, ritual doa persemayaman. Apabila keluarga meminta pihak Dharma Duta untuk membacakan Sutra Sitigarbha, tetapi petugas Dharma Duta menolak, apakah ini diperbolehkan? Jadi di sini saya akan tegaskan lagi, sesungguhnya para Dharma Duta itu sudah tahu. Misalnya saat dia doa ritual apa, harus membaca sutra apa, dan sebagainya, berapa lama waktunya. Itu semua sudah ada, ritual 7 hari harus bagaimana, 14 hari bagaimana, dan sebagainya. Jadi jika Anda tiba-tiba ingin baca Sutra Sitigarbha, tentu saja tidak bisa, karena Sutra Sitigarbha sangat panjang. Jadi, seperti saya sendiri baca Sutra Sitigarbha itu butuh waktu 2 jam. Dan juga pasti capek, butuh minum dan sebagainya. Saya yang membacanya dengan cepat juga sudah 2 jam. Dan sutra ini juga kita tidak bisa membacanya dengan sangat cepat. Untuk Dharma Duta memang sudah terbiasa, tetapi pihak keluarga masih awam. Jadi biasanya jika cepat, pihak keluarga akan meminta supaya lambat sedikit, itu coba lebih lambat. Jadi jika pihak keluarga menolak untuk baca Sutra Ticangci, Sutra Sitigarbha, jangan kira mereka menolak karena tidak mau membacanya, tetapi ada alasannya. Jadi pihak keluarga seharusnya harus berkomunikasi dulu dengan pihak Dharma Duta. Apakah bisa pada tanggal berapa bisa melafalkan Sutra Sitigarbha atau Sutra Wajra dan sebagainya. Jadi ini bukan masalah sesuai kaidah Dharma atau bertentangan dengan kaidah Dharma, tetapi masalah pengaturan waktu, dan untuk Sutra Sitigarbha tidak boleh meminta dadakan. Jadi semua itu ada, jika Dharma Duta menolak, itu bukan karena melangkahi kaidah Dharma, tetapi karena tidak ada komunikasi yang baik dari pihak keluarga sebelumnya. Pertanyaan kedua, apabila sering melakukan doa kematian, doa pelimpahan jasa buat mendiang, apakah bisa membuat aura peruntungan kita menjadi berkurang? Jika memang demikian, bagaimana mencegahnya? Tadi waktu kita memulai kelas kita, ada seorang Pandita Lianhua Jinqi juga telah berbagi pandangan dia bahwa melakukan doa pelimpahan jasa bagi mendiang itu membantu kita sendiri. Jadi sesungguhnya saat melakukan doa pelimpahan jasa, yang mendapatkan manfaat terbanyak adalah diri kita sendiri. Jadi ini semua adalah sudut pandang kita. Ada juga yang merasakan aura peruntungannya menjadi menurun, berkurang. Itu ternyata itu juga karena ia punya pemikiran yang tidak baik. Jadi semua itu sebenarnya tergantung niat di hati dan juga cara berpikirnya. Jadi seperti maling berdoa supaya bisnisnya lancar, sedangkan bisnisnya adalah mencuri. Apakah itu baik? Tanya selanjutnya adalah, jika melangkahi api biasanya menggunakan kertas mantra, kertas kimchua. Tetapi apakah boleh menggunakan kertas mantra Cafocong?
atau semuanya boleh. Jadi Secun berkata lebih baik menggunakan kertas mantra. Ya boleh saja menggunakan kertas sembayang yang lainnya, tetapi lebih baik menggunakan kertas mantra karena ada pemberkatan. Pertanyaan selanjutnya, ada seorang biksu di Taiwan yang berkata saat menangani jenazah harus berhati-hati jangan sampai menghisap racun dari tubuh jenazah. Bagaimana ini harus kita atasi? Jadi sesungguhnya yang dikatakan racun dari jenazah itu dari jenazahnya. Jika jenazahnya sudah diletakkan berhari-hari, dibiarkan saja. Jadi misalnya ia meninggal di rumah dan tidak ada yang tahu, setelah berhari-hari baru ditemukan. Nah, itu baru bisa ada racun atau bakteri dan sebagainya. Nah, jika kita menyentuhnya, maka bisa jadi racun itu meresap ke dalam tubuh kita. Jadi makanya biasanya kalau kami menangani kematian ini, biasa selalu mengenakan sarung tangan dan juga mengenakan masker. Jadi harus berhati-hati. Tapi bukan berarti seperti racun yang menyebar di udara dan sebagainya. Bukan berarti beracun yang mematikan, tetapi maksudnya tidak baik untuk kesehatan kita. Pertanyaan selanjutnya, jika saat membersihkan jenazah tidak berhati-hati menggerakkan tubuh jenazah, lalu ada energi atau hawa yang keluar dari jenazah dan tidak sengaja terhisap, apa yang harus kita lakukan? Jadi memang pada saat membersihkan itu petugas duka itu, petugas persemayaman memang harus berhati-hati. Jangan sampai terlalu banyak menggerakkan jenazah. Jika memang hawa yang keluar itu dari jenazah yang mengalami penyakit menular, misalnya penyakit COVID, ya tentu saja tidak baik. Seperti masa pandemi kemarin, menangani jenazah penderita COVID, itu semua petugas harus mengenakan APD, mengenakan masker juga. Dan anggota keluarga juga tidak diperbolehkan untuk mendekat. Itu jika penyakit menular. Tetapi jika bukan penyakit menular, biasanya tidak masalah. Memang baunya tidak enak. Hawa yang keluar itu memang tidak enak, tetapi tidak berbahaya. Jika Anda merasa tidak nyaman setelah menghirup hawa dari jenazah, ya Anda boleh berdoa mohon pemberkatan para Buddha Bodhisattva untuk menyucikan tubuh Anda. Pertanyaan selanjutnya, saat memasukkan jenazah ke dalam peti, harusnya bagian kepala atau kaki yang ada space kosong dengan peti. Jadi bagian mana yang harus rapat, kepala yang menempel di ujung peti ataupun kaki yang menempel peti. Jadi lalu di mana harus menaruh kertas mantra? Jadi pertanyaannya disederhanakan, jadi kertas mantra itu ditaruh di kepala atau di kaki. Kita bisa lihat foto ini ya. Jadi dalam tradisi Cheng Focho, kertas mantra itu disapukan, bukan disapukan, ditebar, disusun sebagai alas dari peti. Jadi jenazah tidur di atas kertas mantra. Tapi biasanya kertas mantra ini juga
mahal karena kertasnya berbeda, kertas yang ramah lingkungan. Jadi mungkin tidak menyusun segitu banyak. 好的，谁是老师？没有了，还是还有吗？哎呀，哎呀，下一题好，啊，莲花明海问的，阿弥陀佛，请问六念 Ada pertanyaan lagi saat memasuki peti, barang yang diikut dimasukkan, apakah benar tidak boleh menekan tubuh jenazah mendiang karena akan bisa menyebabkan hal yang tidak baik? Lalu pertanyaan selanjutnya, apabila ada sesuai tradisi, ada yang membantu mendiang mengenakan perhiasan seperti gelang tangan dan sebagainya. Apakah ada hal yang perlu diperhatikan dalam melakukannya, memasangkan kalung, gelang, dan sebagainya? Ya, memang untuk menempatkan barang di dalam peti, kadang memasukkan pakaian, sutra, buku sadana, dan sebagainya. Jadi misalnya ada buku ritual sadana, buku ritus yang sudah biasa dipakai oleh mendiang dan bukunya sudah lama gitu. Boleh dimasukkan dalam peti, tetapi biasanya tidak di dada. Kita taruhnya di samping kaki, di samping kaki. Dan jika ada perhiasan yang lebih panjang, kita pasangkan di bagian dada memang. Tetapi jika pendek saja, kita taruh di bagian tangan. 好了，今天的还有问题吗？有没有？没有了，没有了哈。我们好的，我们就进入了课程的尾声哈。在之前的课程中，我就在老师带领我们深入了解了真佛密法在殡葬中的实践应用，让 Karena 我们 sudah tidak ada pertanyaan, 那么呢，我 akan 现 kita 在 tutup kelasnya. 下一节课，我就在老师将继续为我们带来真佛密法应用于平常场合及实例探讨三，将探讨择义及三酸 Dalam kelas tadi, 意外击杀减金和宠物等殡葬的安排。这些内容非常的重要，能够帮助我们应对更加复杂的和特殊的情况，提升我们的实际操作能力和灵活应对能力。了解这些知识不仅能 Susiung Suci ini pembawa acara mengemukakan tentang materi minggu depan. Jadi 让我们在面对特化事件时更加的从容。 lebih baik minggu depan kita ikut kelasnya aja. 下个星期不见不散。 Jadi kita langsung dengar lebih jelas dari Guru Utsuzai. 结束之前，我们大家来拍一个 Untuk Lise, pertanyaannya nanti ditampung aja, dijawab minggu depan ya. 微笑，大家准备好。 Sekarang marilah kita beranjali, membuka kamera kita untuk berfoto bersama. 我念10声哈，大家做准备。 Kita hitung sampai 10. 2、3、4、5、6、7、8、9、10。好了，大家 OK。那么再有请我们尊敬的武志在老师跟大家一一说再见。有请武志在老 Dan 师。 kita persilakan Guru Utsuzai untuk mengucapkan salam perpisahan. 要上的课程哈，因为今天我刚讲过，因为合乳的部分我发觉真的要再阐述一下，所以会有一些时 Topik minggu depan terkait dengan penggabungan altar. Kita akan bahas lebih detail dan juga beberapa contoh kasus yang mungkin akan timbul, nanti akan mungkin timbul pertanyaan dari kalian. 可能就是在讲一些因为实际会遇到的哈，我们弘法人要如何因应，包括自杀啦， Jadi kita akan 这些问题。 bahas pula beberapa contoh kasus dan bagaimana menanganinya. 那好，感谢这个所有的上师。 Kelas kita selesai sampai di sini. Terima kasih kepada para acarya, dharmacarya, biksu, pandita, dharma duta, dan pandita Lokapalasraya, serta semua siswa Chongfo Chong yang telah ikut dalam kelas malam ini.
Terima kasih juga kepada tim penerjemah. Terima kasih kepada MC hari ini, Pandita Shenfu, penerjemah bahasa Inggris, Pandita Le Xuan, dan Pandita Fanny untuk bahasa Indonesia. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. 特别感谢联罗带领的英文翻译团队，感谢英文翻译佩芬助教，感谢英文翻译费贤助教，感谢所有的台前幕后的工作人员，谢谢在座的每一位，谢谢大家。我们下个星期不见不散，大家可以开麦说再见了。 Boleh buka kamera Anda dan buka mikrofon untuk mengucapkan salam kepada Ibu Ucai. 感恩老师，感恩大家。谢谢莲花秀姬师姐，谢谢莲花木盒，严真，谢谢老师，谢谢老师，谢谢彩虹助教，感谢老师，再见。谢谢莲花国男，谢谢建清师兄，下周见，下周见。谢谢你，谢谢你，谢谢吴志赞老师，谢谢吴志赞老师。谢谢讲师，谢谢老师，再见。谢谢义才讲师，谢谢吴志赞老师，谢谢来华